Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali bersama Ibu dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kelas 10. Sebelum kita hari ini melakukan pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa kita tadi, kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, diberi Allah kemudahan, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini sebelum kita memasuki pembelajaran tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, Ibu mau tanya dulu kepada anak-anak Ibu semuanya. Nah, ada yang masih ingat tidak pembelajaran pertemuan kita pada minggu kemarin? Ya, tentang biografi para Khulafaur Rasyidin. Nah, hari ini kita melanjutkan tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Deskripsi singkat tentang substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini ada yang tahu tidak pengertian tentang substansi dakwah para Khulafaur Rasyidin? Ya, nah di sini substansi dakwah para Khulafaur Rasyidin adalah ajaran-ajaran Islam yang diwariskan dari Nabi Muhammad yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti agama, ekonomi, sosial, politik, dan lain-lainnya. Nah, di sini para Khulafaur Rasyidin mereka bertugas dan berusaha untuk menyebarkan ajaran-ajaran tersebut kepada masyarakat dan menegakkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk capaian pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah, sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa depan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, di sini sebelum kita memasuki tentang substansi dan strategi dakwah pada masa Khalifah Abu Bakar, nah, secara garis besar pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar itu beliau memimpin sangat singkat. Ada yang masih ingat tidak berapa lama beliau? Ya, selama 2 tahun 2 bulan. Nah, selama beliau memimpin itu beliau bertugas, artinya punya tanggung jawab untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul. Itu disebabkan karena wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbagai hal yang dilakukan Abu Bakar itu pada masa kepemimpinannya itu tujuannya untuk mewujudkan stabilitas dan membangun kembali masyarakat yang bersatu. Nah, untuk substansi dan strategi pada masa Khalifah Abu Bakar itu ada terjadi beberapa peristiwa. Di antaranya salah satunya Perang Riddah. Nah, pada masa kepemimpinan Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah itu bermunculan kaum murtad dan golongan penyimpang. Nah, karena sikap keras kepala dan penentangan yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan perang Riddah, yaitu perang melawan para murtad. Yang kedua itu kodifikasi Al-Quran. Nah, disebabkan karena perang Riddah tersebut banyak para sahabat yang wafat, lalu di sini Umar bin Khattab mengusul kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran itu menjadi satu. Abu Bakar kemudian menunjuk salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, untuk kodifikasi Al-Quran ini berlanjut sampai pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Nah, pada masa Abu Bakar, beliau melakukan ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pimpinan Usama.
dan beliau mengutus 5 orang panglima, di antaranya salah satu Abu Ubaidah ibn Jarrah itu dikirim ke negara Hims dan Roma. Yang kedua, Panglima Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke negara Damaskus. Yang ketiga, Surahbil ibnu Hasanah itu dikirim ke negara Yordania. Yang keempat, Amr bin As dikirim ke negara Palestina. Yang kelima, Ikrimah ibnu Abu Jahal itu beliau membantu keempat panglima di atas. Selanjutnya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, secara garis besar, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, banyak perubahan yang beliau lakukan. Nah, beliau memimpin kurang lebih selama 10 tahun. Di antara perubahan yang beliau lakukan itu tidak hanya di ritual keagamaan, tetapi meliputi aspek sosial budaya, terutama pada ranah kebijakan ekonomi. Dan juga beliau melakukan ekspansi ke berbagai negara, di antaranya Damaskus, Syria, hingga sampai ke negara Mesir. Nah, di sini pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengatur administrasi negara. Dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia, Umar mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan negara Mesir. Selanjutnya, substansi dan strategi pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu pengelolaan kas negara. Nah, untuk pengelolaan kas negara, Umar itu membagi warga negaranya dalam 2 kelompok, yaitu Muslim membayar zakat, non-Muslim terus membayar kharaj atau pajak tanah, dan jizyah atau pajak kepala. Nah, untuk pengelolaan keuangan negara itu pada masa Khalifah Umar membentuk satu lembaga yang bernama Baitul Mal. Nah, disinilah tempat harta negara dikumpulkan. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu sudah mempunyai mata uang sendiri yang bernama dirham. Nah, selain itu Umar juga menerapkan pajak perdagangan atau bea cukai yang bernama al-ushur. Selanjutnya, beliau juga membentuk departemen. Nah, di sini pada masa Khalifah Umar, lembaga yudikatif itu sudah berdiri sendiri, terpisah dari eksekutif dan legislatif. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga, beliau juga membentuk organisasi Islam. Ada 5 organisasi Islam yang dibentuk pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di sini ada organisasi politik, organisasi tata usaha atau administrasi negara, organisasi keuangan negara, organisasi ketentaraan, dan organisasi kehakiman. Selanjutnya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab juga memberlakukan ijtihad. Nah, karena Islam semakin berkembang sangat luas, telah muncul berbagai macam masalah. Nah, di sini Umar bin Khattab mengatasi masalah tersebut dengan mengadakan perubahan terhadap beberapa peraturan yang telah ada. Di antaranya, tanah hasil rampasan perang tetap di tangan pemilik serta, tetapi dikenai pajak tanah atau kharaj yang sebelumnya berhak dikuasai penuh oleh kaum muslimin. Yang kedua, tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap pencuri yang terpaksa mencuri karena kelaparan. Nah, di sini artinya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, bila ada yang mencuri, beliau akan memberikan keringanan hukuman karena disebabkan alasan kelaparan. Selanjutnya, beliau juga menghapus bagian zakat bagi para mu'alaf. Nah, sebelumnya para mu'alaf itu dikenai zakat, tapi pada masa Umar bin Khattab itu dihapuskan. Nah, kemudian juga beliau menghapuskan hukum mut'ah atau kawin kontrak. Nah, selanjutnya di sini pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau juga melakukan ekspansi ke berbagai macam negara. Nah, alasan-alasan beliau melakukan ekspansi tersebut itu ada 3 alasan. Yang pertama itu karena kurang harmonis, maksudnya di sini daerah Byzantium terletak di sebelah barat laut dari Arab yang terdiri dari negara Syria, Palestina, Yordania, dan Mesir. Itu kurang harmonis hubungannya dengan bangsa Arab. Yang kedua itu karena lahan subur, maksudnya di sini negara-negara yang seperti negara Syria
Palestina, Mesir itu memiliki lahan yang sangat subur, sehingga Khalifah Umar bin Khattab sangat tertarik untuk menguasai negara tersebut. Alasan ketiga, negara Damaskus. Nah, negara Damaskus ini adalah jalur perdagangan internasional yang terkenal sangat ramai. Nah, di sini Umar bin Khattab juga sangat tertarik untuk menguasai negara tersebut. Kita lanjut untuk Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sebelumnya di sini di antara 4 khalifah itu Khalifah Umar bin Khattab lah yang paling berhasil dan jaya dalam masa kepemimpinannya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan tentang Khalifah Utsman bin Affan, pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu ada salah satu cerita. Nah, di sini boleh tidak Ibu bercerita? Nah, di sini Ibu akan menceritakan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Beliau ini salah satu khalifah yang senang berpatroli malam. Nah, ketika itu Khalifah Umar bin Khattab berjalan di tengah malam bersama ajudan beliau bernama Aslam. Nah, di sana beliau menemukan ada sebuah gubuk. Di sana ada orang putri yang sedang menangis. Nah, lalu beliau datang ke sana. Nah, ketika beliau datang, lalu beliau menanyakan kepada orang tua di dalam rumah tersebut, kenapa ibu anak pian menangis? Nah, lalu kemudian ibu tadi menjawab, anak-anak ulun ini tidak ada yang kelaparan. Nah, sudah dari pagi tadi tidak makan. Kemudian Umar bin Khattab tadi bertanya kembali, apa yang ibu masak? Kemudian ibu tadi menjawab, ini hanya air mendidih dan satu buah batu. Nah, di situ kemudian Umar bin Khattab tertegun sejenak. Lalu beliau bercerita, bertanya kembali kepada ibu tadi, kenapa ibu tidak makan? Karena Khalifah Umar bin Khattab tidak memberi kami makan, kata ibu tadi. Lalu ibu tadi mencaci bahkan menghina Khalifah Umar bin Khattab. Nah, lalu kemudian Umar bin Khattab tadi keluar dari rumah tersebut dan beliau mengambil makanan ke Baitul Mal. Nah, ketika itu beliau memikul sendiri makanan tersebut dan membawakan kepada ibu tersebut. Nah, di situ selama beliau memikul makanan tersebut beliau menangis dan beliau di situ bercerita kepada Aslam. Semoga, kata beliau, beratnya makanan yang saya pikul ini dapat menghapus dosa saya sebagai pemimpin karena sudah zalim kepada rakyat, kata Umar bin Khattab. Nah, akhirnya Umar bin Khattab sampai ke bukit tadi, kemudian beliau yang memasakkan makanan tersebut dan memberi makan kepada putri dari ibu tadi. Kemudian ibu tersebut mendoakan semoga, kata beliau, semoga diampuni segala dosa, kata beliau. Dan akhirnya Umar bin Khattab tadi berbicara dengan ibu untuk tidak lagi mendoakan yang tidak baik terhadap Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di sini hikmah yang kita ambil pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, beliau ini salah satu khalifah yang sangat adil dalam memimpin dan menjaga rakyatnya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Itu sedikit cerita tentang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, untuk Utsman bin Affan itu ada beberapa substansi dan strategi, diantaranya perluasan wilayah. Nah, untuk perluasan wilayah itu Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer terencana ke berbagai wilayah, diantaranya Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Selanjutnya yang kedua itu pembukuan Al-Quran. Nah, pada masa Utsman itu melakukan penyeragaman cara-cara membaca Al-Quran. Nah, di sini beliau cara membaca inilah yang secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Setelah pembukuan Al-Quran selesai, dibuatlah beberapa salinan yang dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Makkah. Nah, mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan mushaf. Selanjutnya, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu sangat singkat. Di sini
beliau meredam beberapa pemberontakan yang terjadi, di antaranya Perang Syammal dan Perang Siffin. Beberapa strategi dan ketetapan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu kepala daerah. Nah, di sini beliau melakukan pemecatan kepada kepala daerah yang diangkat oleh Utsman. Kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Yang kedua itu pemberian Utsman. Maksudnya di sini pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengambil kembali pemberian yang diberikan oleh Utsman, itu diambil kembali, ditarik oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, dikembalikan kepada negara. Nah, sekian penjelasan materi Ibu pada hari ini. Sekiranya dalam penyampaian materi hari ini itu terdapat kesalahan, minta maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.